Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023. Tentunya setelah kita lulus seleksi administrasi, kita nanti akan mengikuti pengangkatan P3K Guru 2023. Tentunya menggunakan mekanisme seleksinya masing-masing. Kemudian nanti kita akan ditempatkan berdasarkan dari urutan pemenang yang diurutkan mulai dari kategori prioritas, kemudian urutan nilai dan juga dari perankingan ya. Dan selanjutnya di sini kita akan berbagi update informasi, yaitu kira-kira bagaimanakah langkah selanjutnya setelah kita lulus seleksi administrasi, dan juga untuk perbedaan tahap pengangkatan P3K Guru tahun 2023 untuk yang kebutuhan khusus dan juga umum kira-kira seperti apa. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Di sini kalau misalkan kita melihat untuk jadwal pengumuman seleksi administrasi ini dilaksanakan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober tahun 2023. Tentunya untuk setiap daerah ini tidak akan bersamaan untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya. Untuk mengecek kelulusan hasil seleksi administrasi, di sini kita login ke sscasn.tkn.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita login ke akun kita masing-masing. Setelah itu kita masukkan nick dan juga password kita. Kemudian kita bisa klik masuk. Selanjutnya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu seleksi administrasi. Selamat atas nama kita, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN ini belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu ujian CASN. Inilah merupakan salah satu contoh, yaitu daerah yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasinya. Jadi dari seluruh persyaratan berkas yang telah kita upload di SSCASN, maka di sini akan diberikan checklist seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini semua checklist ini sudah checklist ya. Ini di bagian kolom sudah checklist, artinya dari seluruh berkas yang kita upload sebelumnya ini sudah sah diterima, yaitu memenuhi syarat. Maka di sini berujung kita lolos tahap administrasi berkas. Kemudian untuk setelah kita lulus seleksi administrasi, tentunya antara kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum akan berbeda untuk langkah selanjutnya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum diumumkan untuk hasil seleksi administrasinya, silahkan teman-teman dipantau secara berkala di akun SSCASN masing-masing. Kemudian bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi, di sini nanti masih ada masa sanggah yang dimulai dari tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023. Silakan teman-teman mencoba untuk mengajukan sanggah. Kemudian pengumuman final di pasca sanggah nanti tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023. Nah, selanjutnya setelah kini kita lulus seleksi administrasi seperti ini, maka berikutnya bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi untuk yang saat ini di tanggal 15 sampai dengan 18 ini nanti silahkan cek secara berkala bagi yang belum diumumkan. Kemudian kalau misalkan setelah kita ini lulus seleksi administrasi, maka kita nanti akan mengikuti tahapan berikutnya. Nah, tahapan untuk yang dijadwal ini nanti dari seluruh peserta yang sudah lulus seleksi administrasi di pasca sanggah, baik itu yang berasal dari teman-teman yang lulus seleksi administrasi dari prasanggah sampai nanti teman-teman yang tidak lulus kemudian menyanggah kemudian lulus di pasca sanggah, maka nanti akan diolah ya dalam penarikan data final berlangsung dari tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober. Kemudian nanti akan ada penjadwalan, yaitu seleksi kompetensi. Penjadwalan seleksi kompetensi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2023. Kemudian setelah itu nanti pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi nanti tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat yaitu pada per kategori ya. Nah, di sini untuk per kategorinya ini adalah dari teman-teman yang kebutuhan khusus. Nah, di sini nanti setelah teman-teman kemarin resume mengakhiri pendaftaran, ini kita bahas untuk yang P1 dulu atau pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade. Nah, setelah teman-teman lulus passing grade ini melakukan resume ya, resume akhir pendaftaran yang mana di sini adalah kemarin sampai dengan tanggal 9
sampai dengan tanggal 4 ya, diperpanjang. Nah, setelah di sini maka teman-teman seleksi administrasi ini nggak ikut. Makanya di sini ketika kita login ke akun kita, ini nggak ada hasil seleksi administrasi. Setelah itu teman-teman nanti langsung di sini menunggu pengumuman hasil seleksi, teman-teman. Jadi untuk yang P1 di sini nanti langsung teman-teman itu menunggu di tanggal 6 sampai dengan 15 Desember ini untuk pengumuman hasil seleksi, yaitu penempatan kita ya. Jadi kita nggak ikut seleksi, langsung penempatan. Kemudian untuk teman-teman yang THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka setelah kita ini lulus seleksi administrasi, artinya tampilan kita seperti ini, lulus seleksi administrasi, maka berikutnya nanti dipantau yaitu di poin ke-10, yaitu tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November ini kita mencetak kartu peserta ujian. Kita mencetak kartu peserta ujian, insya Allah nanti munculnya tanggal 5 sampai dengan 8 November. Setelah itu nanti kita akan mengetahui kita ujiannya di mana, kemudian waktunya kapan. Nah, berikutnya nanti kita ikut seleksi kompetensi menggunakan kartu itu dan berdasarkan dari informasi di kartu itu. Nanti untuk materinya adalah materi tes SJT ditambah dengan seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan Pemda kita mengadakan. Setelah itu kita nanti menunggu pengumuman hasil seleksi, yaitu nanti pelaksanaan seleksi kompetensi tanggal 10 November sampai dengan 4 Desember. Kemudian yang seleksi kompetensi teknis tambahan itu adalah 15 November sampai dengan 6 Desember. Kemudian di sini pengumuman finalnya tanggal 6 sampai 15 Desember. Kemudian untuk yang kebutuhan umum terdiri dari lulusan PPG, guru non ASN, ini nanti kita setelah lulus seleksi administrasi seperti ini. Inilah contoh dari kebutuhan umum ya di salah satu daerah. Nah, setelah kita lulus seleksi administrasi untuk yang kebutuhan umum, kita nanti ikut seleksi menggunakan materi tes kompetensi teknis bidang jabatan. Ini adalah sudah kita bahas untuk materinya, passing grade-nya, kemudian jumlah soal, pembobotan, dan juga alokasi waktunya. Kemudian kita nanti ikut seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan nanti diadakan, itu adalah sesuai dengan jadwal ini. Setelah itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Nah, kemudian pada tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 nanti kan di sini diumumkan kan untuk pengumuman hasil seleksinya. Kemudian nanti pada pengumuman ini sekaligus kita itu sudah tahu kita tuh ditempatkan di mana. Yang mana untuk urutan penempatannya itu diurutkan dari pelamar prioritas dulu, guru lulus passing grade dulu, kemudian diturunkan kepada teman-teman dari THK 2 setelah mengikuti seleksi kompetensi dan juga seleksi kompetensi tambahan, peringkat terbaik dan juga kuota formasi. Kemudian setelah itu jika masih ada sisa formasi di Pemda berdasarkan dari mapel kita, nanti akan diberikan kepada teman-teman yang berperingkat terbaik untuk yang honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Nah, jika masih ada formasi, nanti teman-teman pelamar umum dari hasil seleksi kompetensi teknis dan tambahan ini nanti diambil nilai yang lulus passing grade, kemudian peringkat terbaik dari kuota formasi yang ada nanti akan ditempatkan ya. Kemudian yang hasil final setelah kita nanti dapat pengumuman di tanggal 6 sampai dengan 15 ini, tentunya di sini tanggal 6 sampai 15 bisa jadi nanti pengumuman di daerah kita itu tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, yang terakhir itu sampai dengan tanggal 15. Setelah itu nanti nggak ada pengumuman sanggah-sanggahan ya, jadi langsung teman-teman. Nah, setelah itu yang daftar namanya lulus di tanggal-tanggal ini, maka nanti kita langsung muncul link untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan secara paperless di akun kita masing-masing. Kita nanti melakukan pengisian DRH NIP3K tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari 2024 ya. Kemudian setelah itu usul penetapan nomor induk P3K 15 Januari sampai dengan 13 Februari. Setelah itu kita menunggu SK. Ya, setelah itu ya kita nanti bertugas diangkat menjadi ASN P3K. Itulah untuk perbedaan langkah selanjutnya setelah lulus seleksi administrasi antara pelamar prioritas sampai dengan pelamar kebutuhan umum, teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.